Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Asodikul Isnaini dengan NIM 21410248885 dari Prodi Ahwal Al-Sasiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Alamiah Dasar pada semester 3 ini dengan judul Dampak Perkembangan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi terhadap Kelangsungan Hidup Manusia. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Ilmu alam atau natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan sebagai lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Selanjutnya ada hubungan ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan teknologi sangat erat sekali, karena teknologi telah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan manusia, seperti dalam bidang transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Dari sinilah mengapa banyak orang yang menyatakan bahwa hidup di zaman modern ini sulit dipisahkan dengan yang namanya teknologi itu, karena hidup mereka sudah bergantung dan mengandalkan pada teknologi. Selanjutnya ada dampak pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Yang pertama ada dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi sehubungan dengan kebutuhan pokok. Yang pertama adalah sandang atau pakaian. Di sini ada dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya itu ilmu pengetahuan alam dan teknologi itu telah mendorong manusia dalam pengadaan sandang berupa mesin-mesin tekstil. Dengan teknologi itu, orang tidak perlu menunggu terlalu lama hasil serat tanaman kapas. Dengan serat-serat sintetis, orang dapat membuat serat tekstil secara besar-besaran dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan dampak negatifnya adalah berhubungan dengan polimer sintetis atau dalam kata sehari-hari disebut plastik menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu memproduksi atau memakai serat tekstil berupa alat plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampak negatifnya, sampah-sampah dari bahan plastik itu susah untuk dihancurkan oleh bakteri pengurai, walaupun dihancurkan yaitu dengan cara dibakar. Kemudian selanjutnya adalah pangan atau makanan. Dampak positifnya yaitu misalnya dalam bidang pertanian, dengan menggunakan obat atau racun untuk mengusir hama yang banyak merugikan petani, khususnya para petani padi yang sering kerugian akibat banyaknya hama. Kemudian ada dampak negatifnya yaitu misalnya dari pemakaian racun tadi, ternyata tidak saja dapat memberantas hama tetapi juga membunuh hewan ternak, meracuni hasil panen dan meracuni manusia itu sendiri. Kemudian adalah papan atau tempat tinggal. Manusia yang diberikan akal dan budi oleh Allah dapat menyempurnakan tempat tinggalnya. Berbeda dengan burung, mereka pandai membuat sarang yang begitu indah, tapi sampai sekarang tidak ada perubahannya. Sedangkan manusia dari dulu sampai sekarang ada perkembangannya. Selanjutnya yaitu dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap pencapaian dan kemakmuran perluasan kemudahan. Yang pertama, dengan teknik modern, orang dapat mengendalikan aliran air sungai dengan membuat bendungan, saluran primer, dan saluran sekunder. Dari pengaturan air tersebut, petani mendapatkan kemudahan dalam memperoleh air. Yang kedua, dengan teknik modern, telah dapat dibuat dengan bermacam-macam alat yang dapat meringankan pekerjaan seseorang, seperti adanya kalkulator yang mempermudah orang untuk berhitung. Kemudian
Yang ketiga, dengan teknik modern, orang dapat menciptakan alat transportasi dan sarana komunikasi. Alat-alat tersebut mempermudah berbagai bidang kegiatan manusia. Selanjutnya ada dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap pendayagunaan sumber daya alam. Dampak positifnya yang pertama adalah pemanfaatan pengembangan IPA dan teknologi dapat untuk menaikkan kuantitas suatu produksi, misalnya di bidang industri, dapat dalam pengolahan minyak kelapa sawit. Kemudian yang kedua adalah pengembangan IPA dan teknologi dapat menaikkan kualitas atau mutu produksi, misalnya dalam pembuatan kaca. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan SDM yang efektif dan efisien dapat menambah ragam produksi. Dampak negatifnya, pendayaan sumber daya alam dengan menggunakan kemajuan IPA dan teknologi dapat menimbulkan dampak negatif apabila dilaksanakan dengan tidak bertanggung jawab. Misalnya, timbul pemborosan SDA atau sumber daya alam. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai sebab karena tidak tahu, tidak sadar, atau sebab lain. Kemudian ada dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat menikmati segalanya dengan lebih enak, mudah, dan uniform, mekanis, atau diatur komputer mesin, serta rasional. Karena teknologi memperenak hidup, kita kehilangan kepekaan untuk mencoba atau bekerja berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Selain itu, pemakaian teknologi supermodern cenderung mengasingkan manusia dari eksistensinya sebagai pekerja. Sebab di sana manusia tidak mengalami kepuasan dalam bekerja, pekerjaan tangan dan otak manusia telah digantikan oleh mesin. Baik, kesimpulannya, sumbangan IPA dan teknologi sangat banyak sekali, seperti di bidang transportasi, komunikasi, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Tapi, itu semua ada dampaknya, tergantung bagaimana manusia yang menggunakannya. Apabila kita menggunakannya untuk jalan kebaikan, maka akan berdampak positif. Sebaliknya, apabila kita menggunakannya untuk kejahatan, itu akan berdampak negatif atau merugikan banyak orang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.